Shalom. Saat ini saya rindu membagikan firman Tuhan melalui video ini. Semoga firman ini akan menguatkan iman kita menjelang kedatangan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Kebebasan merupakan harapan setiap manusia yang sedang diikat berbagai macam rintangan yang mengerikan. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab berharap akan kebebasan yang sedang mereka hadapi. Nabi Abraham berharap Lot saudaranya bebas dari murka Allah terhadap kota Sodom dan Gomora. Yakub berharap bebas dari ikatan kerja selama 14 tahun bersama mertuanya Laban. Nabi Ayub berharap bebas dari penyakitnya yang mengerikan. Pemirsa, sekarang ini penduduk dunia berharap bisa bebas dari virus corona yang sedang mewabah terkhusus di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pemirsa Bakti Channel, sehubungan dengan itu, maka saya mengangkat judul renungan pada saat ini adalah menjelang kebebasan besar, yang diangkat dari Keluaran pasal 12. Menjelang kebebasan besar dengan menuruti langkah-langkah Keluaran pasal 12. Apakah langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya kita bagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah menjelang kebebasan besar, menerima perintah. Yang kedua, pelaku perintah. Dan yang ketiga, bebas karena perintah. Pemirsa Bakti Channel, menerima perintah merupakan suatu pekerjaan yang sangat mudah, tetapi bisa saja dianggap sepele, sehingga perintah ini tidak tepat sasarannya. Keluaran 12 ayat 1-28 mencatat ada beberapa perintah yang diterima oleh Musa dan Harun. Namun di video ini kita angkat ada 2 poin besar perintah yang disampaikan kepada Musa dan Harun. Yang pertama, setiap orang Israel mengambil domba atau kambing untuk disembelih sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, setiap orang Israel harus menjauhkan ragi dari rumahnya selama 7 hari dan tidak memakan roti yang beragi. Pemirsa Bakti Channel, 2 perintah ini diberikan kepada Musa dan Harun. Artinya adalah penduduk Israel yang banyak jumlahnya bisa saja tidak setuju dengan perintah Tuhan yang disampaikan Musa dan Harun. Apalagi perintah ini merupakan hal yang tidak biasa mereka lakukan. Karena posisi mereka ada di tanah Mesir, penyembah berhala sebagai budak. Memotong seekor kambing atau domba merupakan hal yang berharga bagi mereka, sehingga bagi yang tidak sanggup harus kongsi dengan tetangganya supaya bisa memotong domba. Pemirsa, selain itu, makan roti tidak beragi juga merupakan hal yang janggal bagi mereka, karena walaupun mereka berstatus sebagai budak, tetapi mereka masih bisa minum susu dan makan daging. Itu artinya bertentangan dengan selera mereka. Bisa saja Musa dan Harun ditolak dengan membawa perintah ini. Pemirsa Bakti Channel, penerima perintah yang kedua adalah tua-tua Israel setelah Musa dan Harun. Perintah yang sama diberikan kepada tua-tua Israel, namun Musa menyampaikan dengan lebih terperinci bahwa firman yang didapatkan dari Allah. Pertama, darah kambing atau domba dibuat di sebuah pasu dan mereka harus mengambil seikat bisop. Darah itu harus disapukan di atas ambang pintu dan pada kedua tiang pintu. Tidak ada yang boleh keluar pintu rumahnya. Inilah firman atau perintah yang disampaikan. Pemirsa Bakti Channel, seakan kebebasan yang dijanjikan Allah itu sangat rumit. Banyak sekali peraturannya. Pemirsa Bakti Channel, sama halnya dengan kerinduan penduduk dunia dari wabah corona, terkhusus penduduk Indonesia. Pemerintah menghimbau supaya penduduk Indonesia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk memutus rantai virus corona. Jaga jarak, hindarkan berjabat tangan, cuci tangan dengan sabun antibakteri atau dengan hand sanitizer. Gunakan penyemprotan disinfektan. Jangan membentuk kumpulan atau keramaian. Dan saatnya bekerja
belajar dan ibadah di rumah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seakan-akan berita ini hanyalah merupakan sebuah berita. Pemirsa, kita masuk ke bahagian yang kedua, yaitu pelaku perintah. Kalau yang pertama tadi adalah penerima firman, sekarang pelaku. Pemirsa Bakti Channel, Keluaran 12 ayat 28 firman Tuhan. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan Harun demikian diperbuat mereka. Sangat luar biasa. Orang-orang Israel patuh terhadap pimpinannya, terhadap nabinya, dan terhadap Tuhannya. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka mengambil domba atau kambing. Mereka mencari bisop, di mana bisop ini adalah merupakan tumbuhan yang mempunyai daun yang lebat, dan ini bisa dijadikan sapu, dan menyapukannya pada dua tiang pintunya, serta satu orang pun tidak ada boleh keluar pintu. Pemirsa Bakti Channel, perlu kita ketahui bahwa orang Israel yang di Mesir adalah seorang budak yang mungkin sudah lupa dengan upacara keagamaan Israel. Dan mereka bisa saja tidak mau ikut perintah Tuhan melalui Musa dan Harun. Dan bagi mereka yang rajin ibadah kepada Allah, bisa saja mempunyai alasan bahwa tangan Tuhan ingin langsung melepaskan mereka dari perbudakan, bukan melalui Musa. Pemirsa Bakti Channel, orang-orang Israel berbuat seperti yang diperintahkan. Artinya adalah orang-orang Israel adalah orang-orang penurut. Sesungguhnya Tuhan Allah bukanlah Allah yang buta, yang membutuhkan tanda pada tiang dan ambang pintu. Di atas semuanya sesungguhnya Allah mengetahui di mana rumah orang-orang Israel. Tetapi Allah mau orang-orang Israel menurut terhadap perintah yang diberikannya melalui hambanya Musa. Pemirsa Bakti Channel, mungkin kita adalah seorang yang setia di gereja. Mungkin kita juga adalah orang yang beriman, atau kita juga adalah orang yang berhikmat. Dan mungkin kita juga adalah seorang yang tidak setia. Marilah kita bersatu memutus rantai penularan virus corona dengan menuruti perintah dari pimpinan gereja dan juga pimpinan negara ini. Pemirsa Bakti Channel, bahagian yang ketiga adalah bebas karena perintah. Pemirsa Bakti Channel, Keluaran 12 ayat 31 sampai 33 boleh kita baca mungkin mulai dari ayat 29. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembumu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Kebebasan besar terjadi bagi orang Israel yang telah diperbudak selama 430 tahun. Waktu yang cukup lama. Kebebasan ini tentunya menjadi sukacita besar bagi orang Israel. Sukacita yang sama akan terjadi di negara kita, di penduduk dunia ini, karena virus corona akan berakhir dari permukaan kita. Di atas semuanya itu, satu sukacita yang besar akan terjadi bagi milik kepunyaan Allah saat saudara dan saya dibebaskan dari perbudakan dosa, dan kita akan dibawa ke tanah perjanjiannya, yaitu Yerusalem baru. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjelang kebebasan besar dibutuhkan firman. Kita menerima firman dengan baik, dan bukan hanya menerima, tapi juga menjadi pelaku firman. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan singkat yang dapat saya bawakan. Semoga melalui renungan ini iman kita pun semakin dikuatkan. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.